Nah, di sini seni tari. Yang membedakan kemarin seperti yang membedakan seni tari dengan seni musik maupun rupa adalah seni tari ini pesan yang disampaikan itu melalui media tubuh, media gerak, ekspresinya adalah tubuh kita. Jadi hasil karyanya itu adalah hasil karya yang disampaikan oleh tubuh kita. Kalau kemarin musik itu adalah bunyi-bunyian, suara. Kalau rupa adalah benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita pegang. Nah, kalau seni tari ini adalah pergerakan tubuh kita gitu. Jadi pesan keindahan yang kita sampaikan melalui tubuh ya. Jadi medianya adalah tubuh gitu. Nah, di sini ada 3 macam jenis tari. Yang pertama, kita punya tari tradisional. Kita juga punya tari kreasi baru dan ada juga tari kontemporer. Yang pertama kita bahas dulu nih, apa sih tari tradisional? Nah, di sini menurut Sudarsono, tari tradisional mengungkapkan bahwa tari tradisional adalah semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang dan selalu bertumbuh pada pola-pola tradisi yang sudah ada ya. Jadi pola-pola tradisinya tuh ada dari turun temurun diturunin. Nah, itu makanya disebutnya dengan tari tradisional nih, menurut Sudarsono seperti itu. Kalau tari kreasi baru berarti adalah tari-tarian yang berpijak dari tari tradisi namun dimodifikasi kembali, terus ditambahin lagi supaya lebih menarik hati gitu, supaya lebih mengikuti zaman. Contohnya apa, Bu? Kalau tari kreasi baru. Nah, ini kalau tari kreasi baru ini itu yang biasanya kita teman-teman lihat kalau lagi pertunjukan FLS 2N, misalnya lomba ya, atau teman-teman mengkreasikan tarian-tarian daerah. Nah, itu kita sebutnya dengan tari kreasi baru. Jadi bukan lagi tari tradisional, namun disebutnya dengan tari kreasi baru gitu. Kok bisa tari kreasi baru? Iya, karena dia sudah kita modifikasi, sudah sedikit mengalami perubahan-perubahan gitu. Ada gerakan-gerakan yang kita perhalus, yang kita stilisasi, yang kita indahkan kembali. Akhirnya tari tradisionalnya masih terlihat, tradisi-tradisi adat budayanya masih terlihat, tapi sudah dikembangkan ya. Kita kembali lagi ke tari tradisi nih. Ada nih, menurut Martin adalah gerak. Gerak merupakan pengalaman fisik yang paling tua dari kehidupan manusia. Pengalaman fisik itu mengandung maksud adanya satu kesatuan antara gerak-gerak fisik dan psikis, atau dua aspek itu sesungguhnya merupakan konsep dwi tunggal di mana kenyataannya adalah satu. Terus menurut Katopedia ada lagi nih, tari adalah suatu insting desakan emosi di dalam diri yang mendorong seseorang untuk berekspresi pada tari, di mana gerakan-gerakan luar yang ritmis mengarah kepada bentuk-bentuk tertentu. Jadi ia menerangkan lebih dari mengutamakan atau mementingkan ekspresi emosi gitu ya. Terus ada juga nih, menurut Suryadiningrat, tari adalah gerakan dari seluruh tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik atau gamelan serta mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, menurut Sudarsono sendiri, tari adalah ekspresi jiwa manusia dalam bentuk atau melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Nah, jadinya bisa saya simpulkan nih dari beberapa definisi tari tadi, menurut tokoh seni tari maupun tokoh seni-seni lainnya, dapat kita simpulkan bahwa
Tari adalah suatu gerak yang ditimbulkan oleh tubuh manusia, di mana merupakan bentuk ekspresi dari jiwa manusia yang didapat dari insting, desakan emosi di dalam diri, kebahagiaan yang mendorong seseorang untuk membentuk suatu gerakan-gerakan ritmis yang indah dan mempunyai bentuk-bentuk tertentu, dengan diiringi suatu musik pengiring tari yang diselaraskan dengan ekspresi tari tersebut, gitu ya. Nah, tari tradisional ialah semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Nah, itu adalah tadi tari tradisional. Nih, kalau berdasarkan atas nilai artistik garapannya, tari tradisional ini Bu dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada tari primitif nih yang bersifatnya sederhana, terus ada tari rakyat, dan tari klasik yang dahulu juga disebut sebagai tari istana. Menurut Sudarsono nih, tari primitif itu mempunyai sifat sakral atau suci karena hanya diselenggarakan pada upacara-upacara agama dan adat aja. Nah, seperti apa tuh? Jadi kalau tari primitif ini dia tuh sifatnya lebih sederhana karena visinya itu langsung ke Tuhan gitu, langsung ke pencipta, langsung ke leluhur. Tujuan-tujuannya tujuan religius biasanya seperti itu. Jadi tarian-tariannya tuh lebih simple gitu, gerakan-gerakannya tuh tidak terlalu yang akrobatik, yang hitungan 1x8, 2x8 tuh udah berubah lagi, terus ada split kayak misalnya seperti enggak ya. Jadi kalau tari primitif ini lebih ke dalam diri, lebih ke soul. Itu kenapa biasa kalau kita nonton nih sebuah pertunjukan gitu kan, yang ada yang kerasukan misalnya, atau ada yang lagi mau sesembahan, nah itu tuh kita ngelihat di situ dia nariknya tuh pakai feeling banget gitu, pakai jiwa banget gitu di dalam tariannya gitu. Jadi nggak yang habis ini pola lantainya seperti apa ya, habis ini kemana ya, habis ini apa ya. Nah itu nggak terlalu nggak terlalu ditekanin gitu, karena yang mau kita sampein itu adalah tadi visi dan tujuannya ya. Visi dan tujuannya itu apa ya, itu tadi langsung. Nah itu tari primitif tuh cenderung seperti itu, lebih sederhana gitu. Musik pengiringnya juga sama ya, lebih sederhana. Nah kalau tari klasik nih, menurut Sudarsono lagi, adalah tari yang semula berkembang di kalangan raja dan bangsawan dan telah mencapai kristalisasi artistik yang tinggi, dan telah pula menempuh jalan sejarah yang cukup panjang sehingga memiliki nilai-nilai tradisional. Jadi itu kalau zaman dulu raja-raja itu, sultan-sultan itu mempunyai kayak karya-karya gitu ya, baik karya musik, karya tari. Nah mereka juga punya karya-karya tari, dimana kalau sekarang kita suka nemuin tuh ada beberapa tarian yang memang tidak boleh dibawakan di luar dari keraton atau di luar dari kerajaan gitu. Nah kalau di Pontianak tuh kita punya tari Kriang Bandung itu Bu, itu nggak bisa dibawain kalau bukan keturunan dari orang-orang istana, nggak bisa dibawain tariannya kalau untuk acara-acara hiburan yang di luar istana, karena konsepnya adalah tari klasik atau tari-tarian yang ada di istana. Nih saya juga ada contoh gitu ya untuk tarinya. Ini ada, kita punya tari bedaya. Tari bedaya itu dari Jawa ya, tepatnya dari Jawa Tengah gitu. Nah itu ada tuh tarian itu cuma dibawain di keraton, jadi nggak bisa dibawa di luar. Nah
Nih. Nih, ada salah satu keunikannya nih. Ada tari bedaya, yaitu tari putri, yang dibawakan oleh 9 orang penari wanita dengan menggunakan busana yang sama. Walaupun tarian ini mengisahkan sebuah cerita, tari bedaya dahulu merupakan ungkapan kebesaran sebuah keraton, baik keraton Surakarta maupun keraton Yogyakarta. Bedaya yang merupakan pelengkap kebesaran seorang raja ini ada satu yang dianggap sakral oleh keraton Surakarta, yaitu namanya bedaya Ketawang. Nah, ke-9 penari bedaya yang berbusana sama serta menari dengan teknik tari yang sama, yaitu tari putri halus yang lembut. Masing-masing penari memiliki nama sendiri menurut fungsinya di dalam komposisi tari bedaya. Nih, para penari menggunakan kain dengan motif parang rusak yang agak besar yang dikenakan dengan cara pakai seredan. Motif parang ini menjadi sangat anggun karena juga diselangi oleh motif Garuda di keraton yang menjadi kiblat dari arah hadap, serta formasi penari adalah raja. Berarti bahwa penari di deretan tengah yang paling kanan adalah nih Endel Pajak, di sebelahnya nih nama-namanya ya. Ada Batak, Jangga, Dada, dan Buntil. Untuk menikmati tari bedaya secara utuh memang sangat sulit, karena lebih lagi untuk kita para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang lokal, di sini itu dikarenakan kesan yang terbersit di benak mereka adalah begitu anggunnya tari istana ini yang dahulu konon hanya dipergelarkan untuk merayakan pernikahan putra-putri sultan serta untuk menjamu-jamu tamu agung aja. Jadi tari klasik tuh seperti itu. Ini yang nyiptainnya juga bukan rakyat biasa, tapi dari kesultanannya gitu ya. Nah, ini contohnya. Nih. Contoh tariannya tuh ada 9 ya. Nah, penarinya nih ada 9 juga. Nah, itu untuk tari bedaya Ketawang tadi ya, Bu, itu merupakan salah satu tari klasik. Nah, berikutnya kita punya tarian-tarian rakyat. Jadi kalau dulu itu ada raja, ada sultan yang suka membuat tarian-tarian khusus untuk kerajaan. Nah, para rakyat pun punya tarian-tarian rakyat nih. Di sini menurut Sudarsono lagi, jadi beliau ini adalah pakar tari Indonesia gitu ya. Tari rakyat adalah hasil garapan rakyat yang masih tetap sederhana dan banyak berpijak pada warisan seni-seni tari tradisional. Nah, kalau kita ngobrolin tentang tari rakyat ini, biasanya zaman-zaman dahulu itu ada masyarakat yang bertani. Nah, mereka membuatlah tarian-tarian yang bertemakan dari bertaninya tadi, bercocok tanamnya tadi, atau mereka membuat sebuah acara untuk bersosialisasi, untuk bergaul, untuk bertemu antara putra dan putrinya mereka, atau mereka membuat sebuah tarian yang memang berakar dari pekerjaan mereka, misalnya melaut, atau mereka yang tinggal di pesisir pantai membuat sebuah tarian. Misalnya nih tari-tari Jepin yang ada di Pontianak, itu jepin-jepinnya itu banyak jepin-jepin langkah ya. Nah, kalau jepin-jepin langkah ini banyak tercipta itu ya karena dari kehidupan masyarakatnya ya. Jadi itu ada salah satu tarian Jepin Langkah Simpang itu. Nah, awal mula terbentuknya ini menurut cerita ya. Jadi ada pemuda-pemuda gitu pergi beladang lah istilahnya ya. Terus jalan-jalan nih. Nah, di jalan dia salah satunya itu membuat langkah yang bersimpang-simpang gitu, kayak bercabang-cabang, berbelok-belok gitu. Nah, jadinya
akhirnya salah satu temannya bilang, langkah kamu asik nih buat dijadiin tarian gitu. Nah, jadilah hasilnya merupakan tari Jepin langkah simpang. Begitu juga dengan tari Gresik Pantai. Nah, itu ada beberapa gerakan-gerakannya itu yang mengadaptasi gerakan-gerakan para nelayan yang sedang pergi ke laut gitu. Kayak misalnya ada yang lagi gini ngambil jala segala macam. Nah, itu ada gitu. Nah, itulah beberapa. Kalau tarian rakyat itu lebih terjadinya ya karena apa yang dilakuin sama rakyat gitu, apa yang lagi ingin dilakukan oleh para rakyat. Misalnya lagi kalau dari suku Dayak kita punya kayak tari Jonggan, ada tari Sompa, terus ada juga masih banyak lagi kan tarian-tarian lain gitu yang kita miliki. Misalnya dari Sambas kita punya tarian Tanda Sambas. Nah, itu merupakan tarian-tarian tradisional yang tadi jenisnya adalah tarian rakyat ya. Jadi tarian rakyat yang berasal memang dari rakyat untuk rakyat. Tuh, udah kayak ini ya. Jadi yang tadi dari raja untuk raja, untuk tamu-tamunya raja. Nah, kalau ini dari rakyat untuk rakyat gitu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau kita ngobrolin tentang berbagai macam tari-tarian tradisi yang ada gitu ya. Nah, itu tadi ada 3, ada tari primitif, ada tari klasik, dan ada tari rakyat. Ini tentang tari tradisional ya. Nah, kalau tari tradisional tadi itu juga punya fungsi, ada 3. Yang pertama untuk ritual, yang kedua untuk hiburan pribadi. Nah, yang terakhir adalah untuk hiburan estetik nih. Seperti apa? Jadi tari berfungsi sebagai sarana dalam upacara adat. Di sini tari dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan kegembiraan atau pergaulan, dan yang terakhir tari dapat berfungsi sebagai tontonan ya. Tari yang berfungsi sebagai sarana dalam upacara adat digunakan dalam suatu agama atau kepercayaan. Dan upacara adat tarian ini masih banyak ditarikan di daerah-daerah bertradisi kuat dan memiliki sistem kepercayaan yang kuat pula. Di sini kita masih bisa lihat banyak gitu, ada tari-tari tradisi yang bersifatnya ritual dan masih dilaksanakan. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di ranah ritual itu pasti memiliki waktunya sendiri, punya tempat dan lokasinya sendiri, juga punya pelakunya sendiri, juga punya penikmat sendiri. Jadi kalau ibu-ibu mau menganalisis sebuah tarian, ini tari apa ya? Apakah ini tari yang bersifat hiburan, atau tarian ini bersifatnya ritual, atau tarian ini bersifatnya hiburan estetik ya. Nah, ini adalah tadi kita lihat siapa sih yang nari gitu, di mana sih tariannya, kapan tarian ini dilakukan gitu. Nah, terus siapa ya penikmat dari tarian ini gitu. Kalau misalnya ibu-ibu ngelihat, oh ternyata tarian ini hanya dilakukan di tanggal 2 Desember misalnya, tidak boleh diganti, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipindahkan. Aduh, aku mau nariin tarian ini di bulan Januari deh, di bulan Februari, itu nggak boleh sama sekali, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti masuknya ke dalam fungsi tari ini adalah fungsi tari yang bersifat ritual. Terus misalnya ibu-ibu lihat lagi nih, oh penarinya ternyata hanya wanita yang belum menikah, hanya wanita yang masih rentang usianya 20 tahun misalnya seperti itu. Oh, ternyata ada klasifikasinya. Berarti di sini ada fungsi ritual yang dikerjakan, fungsi ritual yang ditujukan. Atau misalnya kalau ibu lihat lagi, ada sesajen yang mungkin di sana, ada sesembahan yang mungkin yang dipajang di samping kiri kanannya, atau ada ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh para penari atau oleh para pelaku seninya. Misalnya ada yang sampai puasa dulu sebelum perform,
ada yang pantang, misalnya pantang bertemu lawan jenis misalnya, atau ada yang pokoknya masih banyak lagi lah. Nah itu ya, kalau ada hal-hal seperti itu atau lokasinya di mana nih, oh ternyata hanya dilakukan di pura, oh ternyata hanya dilakukan di tepi sungai, oh ternyata hanya dilakukan di lumbung padi misalnya. Nah ini, atau di titik-titik tempat sakral lainnya yang dipercaya oleh suatu adat yang menganutnya gitu, menganut tarian ini gitu. Nah itu berarti dia bisa tergolong ke dalam ritual. Atau ibu-ibu lihat lagi, oh ternyata kita nggak bisa nyaksiin nih, yang bisa nyaksiin yang bisa terlibat itu hanya pemangku adat atau tetua adatnya, dan si penarinya langsung, dan penikmatnya ternyata untuk leluhur, untuk pencipta, untuk Tuhan. Nah itu berarti masuknya ya ke dalam ranah ritual ya Bu ya. Begitu juga kita move ke hiburan pribadi. Nah kalau tadi kita udah ngobrol tentang ritual itu, ada beberapa ritual-ritual yang harus dilakukan. Bagaimana dengan hiburan pribadi? Kalau tari yang berfungsi hiburan pribadi ini adalah tarian-tarian yang memang dilaksanakan hanya untuk orang-orang yang diundang sama si yang pembuat acara atau si pemilik acara. Misalnya nih, raja dari kerajaan Pontianak punya hajat gitu, entah hajat apapun itu, entah putra putrinya menikah atau ada lagi keberhasilan perang atau apapun itu gitu ya. Nah itu membuat sebuah acara, terus ada tarian yang dibawakan. Kita sebagai rakyat jelata ini tidak diundang, misalnya tidak dapat invitation gitu kan, kita nggak dapat undangannya. Nah berarti itu tarian yang sedang dibawakan sifatnya adalah fungsinya yaitu fungsi dari hiburan pribadi, karena yang bisa nonton cuma raja sama orang-orang yang diundang sama raja gitu. Nah begitu juga dengan ibu-ibu kalau lagi pergi undangan. Sekarang kan biasa lagi ngetren nih, di dalam undangan tuh ada tariannya, ada tari penghibur pengantin, ada tarian yang giring pengantin, ada tarian hiburan di akhir untuk keluarga pengantin misalnya. Nah itu kalau kita yang diundang sama si pembuat acara, si yang pemilik acara kawinan, syukuran, apa segala macamnya, berarti kita melihat si tarian ini fungsinya sebagai hiburan pribadi gitu, hiburan yang diadain hanya untuk si orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, orang-orang yang terlibat di sana gitu. Nah gitu juga dengan, tidak hanya itu ya Bu, tidak hanya tentang invitation tadi, tidak hanya tentang undangan yang dibagiin, tapi kita juga ada hiburan pribadi ini sistem yang seperti konser. Misalnya ada konser Blackpink, BTS gitu, ada konser Slank, ada konser Raisa, Tulus, segala macam. Nah atau konser Nia dan Niati, konser Ebit atau apapun itu, siapapun gitu kan. Nah itu di saat kita bisa beli tiket, kita sudah punya tiketnya, baik tiket gratis maupun kita beli, maupun kita diundang langsung sama artisnya di gelanggang tempat dia bakalan konser gitu kan, atau di tempat dia bakalan perform nari. Nah ini masuknya ke hiburan pribadi juga, karena kita memang layak, kita memang sesuai gitu dengan yang apa yang dipertunjukkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat acara. Jadi kan kayak orang yang membuat konser Blackpink gitu kan, konser-konser K-pop itu kan mereka memang mencari orang-orang yang mau dan gemar untuk nonton K-pop. Nah kita kalau misalnya kita beli, berarti kan memang kita ingin, memang kita mau, dan memang kita sesuai dengan apa yang mereka cari. Nah itu masuknya ke dalam hiburan pribadi ya. Jadi itu tadi kalau tari yang ritual berfungsi sebagai sarana dalam upacara adat, digunakan dalam suatu agama atau kepercayaan dan upacara adat. Tarian ini masih banyak ditarikan di daerah-daerah bertradisi kuat dan memiliki sistem kepercayaan yang kuat pula. Nah, kalau ada tari bergembira atau tari pergaulan yang digunakan sebagai sarana mengungkapkan rasa gembira atau untuk pergaulan antara wanita dan laki-laki, itu juga ada. Terus ada tari teatrikal atau tontonan, merupakan tari yang garapannya khusus untuk pertunjukan.
tarian ini khusus diadakan di tempat pertunjukan khusus, misalnya gedung pertunjukan, panggung, maupun arena-arena terbuka. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun hiburan pribadi tadi, misalnya hiburan pribadi itu ada yang di panggung kayak kita nonton konser, ada juga yang di rumah, ada juga yang di gedung apa segala macam gitu. Nah, itu untuk tari hiburan yang tadi, yang hiburan pribadi. Jadi antara si artis nih sama si penontonnya bisa berinteraksi, bisa, karena itu memang merupakan hiburan-hiburan pribadi. Nah, yang terakhir ada hiburan estetik nih. Hiburan estetik ini adalah hiburan-hiburan yang untuk semua kalangan. Jadi kalau yang tadi itu ada ketentuan siapa yang nonton, siapa yang nampil, itu ada ketentuan. Nah, kalau hiburan estetik nih enggak. Jadi hiburan estetik ini siapapun bisa nonton, siapapun bisa hadir, dan kapanpun bisa dilakukan ya. Jadi tidak harus nunggu sampai misalnya bulan Suro atau misalnya bulan apa, bulan ini, bulan itu tuh nggak perlu ditunggu sampai sana gitu. Tapi kita bisa aja nih kalau lagi pengen nonton. Nah, biasanya nih yang kayak gini tuh ya, itu kalau kita lagi nonton kayak pertunjukan tari yang suka ada di ini ya, kayak misalnya lagi di mall terus ada yang nari gitu. Nah, itu kan kita orang biasa pun bisa aja tuh nonton gitu kan, bisa aja tuh kita lihat. Atau misalnya kayak di kecamatan lagi ada acara ada pesta tahun baruan atau ada pesta apa gitu kan, pesta-pesta rakyat. Nah, itu kan kita sebagai rakyat biasa bisa aja tuh nonton gitu. Atau misalnya nih lagi ada ngundang Rhoma Irama atau apalah, atau Via Valen, ada dangdutan segala macam, terus di situ ada tariannya lagi tuh. Nah, itu kita juga bisa nonton. Nah, itu masuknya ke dalam ranah pertunjukan fungsi tadi, fungsi tarian yang bersifat estetis ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi ada, ingat ya, ada 3 fungsi. Yang pertama kita punya fungsi ritual, terus kita punya fungsi hiburan pribadi, terus kita punya fungsi hiburan estetik ya. Jadi ada 3 jenis fungsi tarian ya. Terus kita lanjut nih, next ke masih ngobrolin tentang ini, tentang tari. Jadi tari itu ada berdasarkan bentuk koreografinya. Nah, ini di sini ya. Jadi tuh kalau berdasarkan bentuk koreografinya ini ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan kelompok. Nah, yang pertama kita obrolin dulu tentang tari tunggal ya. Tari tunggal, dari namanya aja tuh kita udah tunggal. Yaps. Tari tunggal adalah jenis tari yang dalam penyajiannya dibawakan oleh seorang penari. Tari tunggal juga dapat dibawakan oleh lebih dari 1 orang. Nah, dapat pula dibawakan secara berpasangan ataupun massal tuh. Ya, jadi tari tunggal itu nggak melulu harus 1 orang. Iya, 1 orang gitu, nggak melulu. Bisa aja berdua juga kita sebutnya tari tunggal. Bisa aja bertiga berempat juga kita sebutnya dengan tari tunggal. Nih, jadi tari tunggal itu tari yang dilakukan oleh 1 orang penari dengan sifat ya. Ingat, kita harus mengingat di kata kuncinya, keywordnya itu adalah sifat. Sifat tariannya yang sesuai dengan penampilan penari yang sendirian, baik dari segi gerak, susunan koreografi, pola lantai, dan iramanya. Di sini Bu, tidak melulu tari tunggal itu harus sendirian. Kenapa? Tadi saya bilang, jadi kita kalau mau mengklasifikasikan ini nih tari apa sih? Apakah tari tunggal kah? Apakah dia ini tari berpasangan kah? Atau tari kelompok? Jadi jangan semua berdua tuh pasangan tuh, bertiga tuh kelompok, 10 orang kelompok. Jadi jangan ya. Karena ibu-ibu karena semuanya nih teman-teman udah dapat sharing nih hari ini gitu. Jadi saya nggak pengen lagi teman-teman langsung gitu, kalau misalnya ngelihat tarian tuh langsung aja nih bilangnya kayak ini
tari, oh ini tarinya tari tunggal, oh ini tariannya tari kelompok, oh ini tariannya tari berpasangan. Cuma gara-gara teman-teman ngelihat jumlah ya, jadi jangan ngelihat jumlah lagi, tapi kita bedah, kita klasifikasi. Nah gimana sih Kak, jadi bingung ya gitu? Nggak perlu bingung. Gini, jadinya simpelnya ini seperti ini. Kalau tari tunggal itu dia si tariannya ini bersifatnya itu sendirian. Jadi kuncinya ada itu, sifatnya sendirian. Mau dia berlima, mau dia berempat, mau dia bertiga, sekalipun dia nari gitu ya, dia tetap sifatnya tuh sendirian. Nah jadi misalnya gimana sendirian tuh gimana gitu. Nah ini jadi sendiri ini maksudnya adalah jika si penari A ini menari sendiri, si penari B ini, penari C, D, E, F, G tidak berpengaruh karena mereka sudah punya sendiri gitu. Maksudnya mereka sudah memiliki ragam-ragam gerakan tarian untuk mereka sendiri. Jadi mereka tidak harus ada penari A, tidak harus ada penari B juga, tidak harus ada penari C, D, E gitu. Jadi mereka tetap bisa sendiri, maksudnya tetap bisa menari gitu. Tetap kita bisa ngelihatnya mereka tuh menari gitu intinya. Walaupun pokoknya gerakannya tidak saling berketergantungan lah antara penari A, penari B, dan penari C gitu. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya tari pendet dari Bali, itu tariannya sendiri ya. Jadi dia memang biasanya dibawain 3 orang, 4 orang, tapi tidak ada unsur tarian gerakannya yang memang mengharuskan penari A ini bergantung dari sama penari B. Kalau misalnya tari di Pontianak juga ada, contohnya tari Jepin Gresik Pantai, tari Jepin Langka Simpang. Nah itu bersifatnya sendiri, jadi dia tidak berpengaruh antara penari A sama penari B gitu tuh, nggak ngaruh. Jadi dia tetap aja bisa jalan gitu, mau ada penari A, mau ada penari B, dia tetap aja bisa jalan gitu ya. Itu untuk konsep di tari yang tari tunggal ya. Nih belum, nggak cuma sampai situ, masih ada lagi, saya ini lagi. Nah ini oke. Nih, tari tunggal mempunyai peran sebagai berikut: sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, sebagai media berpikir kreatif, dan sebagai media mengembangkan bakat. Jadi peran-peran tari ini juga secara umum tarian tuh juga ya seperti itu gitu. Ada sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat. Nah ini ada lagi Gambyong Pareanum tuh juga dia sendiri gitu, tunggal gitu. Nih jadi kita cerita sedikit nih tentang tari Gambyong Pareanum. Jadi sekitar tahun 1950 itu lahirlah tari Gambyong Pareanum yang merupakan hasil karya Nyai Bei Minto Raras dengan tampilan lebih berbeda baik dari sisi iringannya, rias maupun busananya. Gambyong Pareanum merupakan tarian penyambutan tamu dan berkembang menjadi tarian hiburan. Dan untuk Gambyong Pareanum sendiri, Mangkunegaraan telah diwirengkan sehingga kostum tidak memakai kemban tetapi mekak dengan memakai jamang. Untuk warna kostum sesuai dengan namanya, Pareanum adalah hijau kuning. Tarian ini berkembang pada pemerintahan Mangkunegoro ke-7. Sajian ini ditarikan oleh 7 penari dan Langgen Raja Pura Mangkunegara. Nah jadi dulunya itu seperti itu ya untuk tari Gambyong. Nah ini kita ngobrolin tadi ada dari Kalimantan Barat, dari suku Melayu kita punya tari Jepin Gresik Pantai. Nah ini ada contohnya, ada gambarnya. Nah tarian ini berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, berasal dari suku Melayu, menceritakan tentang suasana kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Dari ragam geraknya pun terinspirasi dan terlihat seperti ombak, memetik buah kelapa, bermain dan bersenang-senang bersama. Tarian ini memiliki 3 ragam gerak inti. Setiap perpindahan dari satu ragam ke ragam berikutnya dengan gerakan tahto diiringi dengan musik beruas yang bertingkat
dan tidak lupa dengan syair yang dilantunkan penyanyi. Jadi khasnya tuh kalau tari-tari Jepin Langka tuh yang tradisional ya, suka ada yale 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 yale. Nah, seperti itu. Tarian ini masih asli dan gerakannya juga monoton, maksudnya sederhana. Terdapat banyak pengulangan pada setiap ragam sesuai dengan musik pengiringnya. Syair lagu pengiring tari ini pun sangatlah indah gitu ya, karena berisi nasihat untuk muda-mudi agar lebih mencintai seni dan menuntut ilmu tiada henti. Nih, tarian ini nih ya juga biasa ditarikan oleh pria dan wanita dewasa. Tarian ini bersifatnya tarian hiburan, jumlah penari pun bebas dan disesuaikan oleh kebutuhan panggung. Tari ini sangat berkembang pesat pada zaman dahulu di Pontianak dan sekitarnya, Kuburaya segala macam gitu ya, dan sempat meredup juga hingga sekarang ditarikan kembali. Untuk bajunya, penari wanita menggunakan baju kurung, kain corak insang, sanggul lipat pandan, melati di kepala, dan juga kembang goyang. Kalau cowoknya pakai baju teluk belanga, pakai juga kain corak insang, bisa pakai kepalanya peci ataupun dengan tanja gitu ya. Tadi tuh kita ngobrolin tentang tari tunggal. Kalau tari gambyong tadi tarinya tari wanita. Kalau si Jepin Gresik Pantai ini bisa cewek bisa cowok, seperti itu. Terus ada next, kita punya tari berpasangan ya. Kalau tari berpasangan udah jelas nih, pasti ada dua. Dari gambarnya dari ini juga kita bisa, oh pasangan ya dong antara kamu dan aku. Nah, itu berarti masuknya ke berpasangan ya. Tari berpasangan merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Dapat dilakukan oleh putra dan putri, putri dan putri, putra dan putra. Jadi enggak melulu harus cewek cowok, tapi bisa juga cewek cewek, bisa juga cowok cowok, bisa juga kombinasi cewek dan cowok. Tema-tema yang dibawakan itu bisa tentang pergaulan, misalnya tentang percintaan, tentang kepahlawanan, tentang tema-tema binatang. Nah, itu bisa ya. Jadi tari berpasangan nih bisa banyak gitu temanya gitu. Bebas mau milih yang seperti apa gitu. Mau milih tentang pergaulan tuh tadi misalnya tari Tanda Sambas itu kalau kita dari Kalimantan Barat kan. Nah, itu jatuhnya ke pergaulan. Terus ada lagi kalau percintaan ini tari Ramasinta dari Jawa. Nah, itu masuknya ke percintaan, menceritakan tentang kisah-kisah cinta antara tokoh Rama dan tokoh Sinta. Terus ada juga percintaan ini ada tari Serampang 12. Nah, itu juga dari Riau, itu menceritakan tentang menggambarkan tentang percintaan gitu. Terus ada juga yang pahlawan, ada juga yang tentang hewan. Nih, tari Tanda Sambas nih contohnya. Busananya yang dipakai ya pastinya busana Melayu ya, busana Melayu ya Sambas gitu. Nih, kita cerita sedikit tentang tari Tanda Sambas itu apa sih gitu. Jangan sampai kita tahu tari-tarian yang berasal dari luar negeri, kita tahu tentang K-pop, kita tahu tentang balet, kita lebih tahu tentang tarian salsa, cha-cha, tari India misalnya dari Bollywood, terus tari yang R&B, hip hop gitu kan. Atau misalnya kita taunya tari-tarian yang melulu tentang yang lagi happening nih sekarang nih yang di TikTok gitu kan, tari-tarian yang pokoknya kita lebih tahu itu daripada tari tradisi. Nah, sedih ya Bu, teman-teman di sini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita ketemu sama orang asing, mereka pasti lebih menghargai tarian-tarian asli Indonesia. Kenapa?
karena mereka nggak punya gitu. Sebenarnya harga mahal itu adalah tari-tarian yang dari tari tradisional gitu. Jadi menurut pengalaman saya beberapa kali menari di event-event itu, yang selalu saya bawain itu banyak rezekinya itu dari tarian tradisi gitu. Jadi saya pernah ini cerita dikit aja ya, nggak ada masuk pamer loh, ini cerita pengalaman aja, sharing gitu kan, karena sharing is caring gitu. Nah jadi saya mau sedikit cerita nih ke temen-temen ya. Jadi tuh alhamdulillah banget gitu, dulu saya pernah nari di tahun 2011 itu di Istana Negara, masih di zamannya SBY ya, presiden kita tuh masih zamannya SBY. Nah itu saya pernah diundang bersama tim, jadi tim dari Kalimantan Barat, dari Pontianak itu pernah diundang untuk ke 17 Agustus waktu itu, 17 Agustusan di Istana Negara langsung. Nah waktu saya menari di sana itu yang saya bawain bukan tarian-tarian yang tari-tari modern, bukan tarian-tarian dari luar negeri, tapi yang saya tarikan di sana adalah tarian dari Pontianak. Saya menarikan tarian dari suku Melayu, suku Dayak, dan etnik Tionghoa gitu. Jadi itu bukan tarian tadi ya, bukan tarian yang udah modern yang membawa saya sampai pergi ke sana gitu, tapi adalah tarian-tarian tradisi. Nah begitu juga dengan kesempatan saya bisa menari di Jogja kemarin, di ISI saya diundang, pokoknya beberapa kali event, beberapa kali saya diundang workshop pelatihan tari juga. Memang tarinya ya tari-tari tradisi gitu. Jadi kenapa ya, karena memang tari tradisi itu kan unik ya, terus tuh cuma kita yang punya gitu kan ya. Kenapa enggak kita pede gitu, kenapa enggak kita berani gitu untuk ngenalin produk yang kita punya gitu ya. Contohnya ya kayak misalnya kita mungkin udah, kalau misalnya ini ada berbagai macam rasa varian dari es boba gitu kan, lagi happening nih es boba, terus kita minum, terus kita punya rasa yang beda gitu, kita punya keunikan kita sendiri. Nah itu kan pasti orang-orang lebih ngelihat gitu, apalagi kalau orang yang sama sekali belum pernah minum es boba itu misalnya kan. Oh yang lain lagi jualan mangga misalnya gitu, terus kita punya rasa strawberry, atau kita punya rasa durian, atau kita bisa rasa langsat, atau rasa apa, salak, sawo gitu. Nah pokoknya kita punya yang punya kita beda, pasti kan orang bakalan ngelirik gitu ya, ngelirik nih gitu. Oh iya rasa yang ini apa ya, orang jadinya pengen tahu gitu. Itu kenapa saya memang dari kecil basicnya kan saya penari gitu, dan memang dari kecil sampai sekarang pun saya masih mencintai tarian-tarian tradisi gitu. Walaupun saya juga belajar nari balet, saya juga belajar tari modern, K-pop segala macam, saya juga sharing tarian-tarian itu ke teman-teman gitu kan. Tapi tetap landasan kecintaan saya yang pertama itu tetap, jatuh hatinya saya itu tetap sama yang tari tradisi gitu. Kenapa ya, karena memang dari kecil juga saya memang suka tari tradisi. Saya ngerasa tari tradisi tuh pokoknya wow lah gitu ya, kayak kalau bukan kita semua yang nurunin lagi ke generasi berikutnya, saya pikir ya sebuah budaya itu bakalan hilang gitu, bakalan nanti ya kita nggak tahu ya ke depan gitu kan. Takutnya kayak anak-anak cucu kita udah nggak ada yang tahu lagi apa sih baju kurung misalnya, apa sih baju teluk belanga gitu, apa sih motif songket ini, apa sih kain ini, apa sih kain itu, kayak gitu, apa sih acara naik dango, atau misalnya apa sih tari sompak, apa sih tari ini. Nah kan jadinya sedih gitu ya kalau kita tuh nggak bisa terus untuk nurunin gitu, nggak bisa terus eksis mempertahankan gitu kan. Pastinya bakalan sedih lah ke depannya anak-anak di masa-masa sana tuh bakalan udah yang nggak tahu lagi gitu apa sih tarian-tarian itu, karena kita udah yang ke apa, kayak
mentah-mentah nerima aja pokoknya yang dari luar yang kita anggap keren apa segala macam, yang akhirnya kita bakalan lupa deh sama tari-tarian yang kita punya. Dari kita sendiri itu tari tradisinya itu banyak istilahnya. Jangankan itulah ya, jangan kita ngobrolin tari yang dari luar negeri, jangan deh kita ngobrolin yang jauh-jauh, kita ngobrolin dari Kalimantan Barat aja, kayak dari suku Dayak aja itu tuh udah banyak banget. Ada tarian dari suku Dayak Kanayan, ini udah banyak punyanya. Terus punya Iban, ini udah pasti banyak banget. Terus ada Dayak Mualang, ini udah pasti banyak banget. Terus ada Dayak Kantuk, terus ada Dayak Pesaguan dari Ketapang, itu pasti banyak banget kan, pasti banyak banget punyanya masing-masing gitu. Jangankan itu, kayak Pontianak aja, kayak suku Melayu aja kita ngeliatnya, oh Melayu kan satu rumpun. Enggak, padahal Melayunya Pontianak, Melayunya Kubu Raya, Melayunya Sambas, Melayunya Ketapang, dan daerah-daerah lain yang punya suku Melayu pasti saya yakin punya keunikan tarian-tariannya sendiri gitu. Walaupun beda-beda tipis tapi pasti dia punya keunikan-keunikan itu gitu ya. Oke, kisah ya kalau udah ngebahas tentang tari tradisi tuh suka ngembang, jadinya suka kalau udah apalagi cerita pengalaman. Sorry ya, kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, kita balik ke sini nih. Tari Tandak Sambas tadi ya, kita ngobrolin tari Tandak Sambas adalah tarian suku bangsa Melayu di Kalimantan Barat yang ditarikan secara berpasangan dengan senyuman khas yang terjadi antar penari. Interaksi yang baik sangat dibutuhkan dalam tarian ini. Kenapa? Karena penari bersama pasangan tarinya menari Tandak Sambas ini dengan riang gembira. Jadi tuh ini adalah tarian-tarian pergaulan, tarian sosial, tarian hiburan, tarian rakyat. Jadi tuh gembira gitu, ekspresinya tuh harus yang senang gitu ya. Gerakannya tuh lembut, berayun dan mengalun sesuai musik dan tabuhan khas Tanda. Nih kalau musiknya tuh kayak dung tang tang dung tang tang dung tang tang dung tengah kayak gitu. Garis besar musik Tanda tuh seperti itu gitu. Terus Tandak Sambas biasa juga nih ditarikan saat menjelang upacara pernikahan dan juga merupakan jenis-jenis dari tarian upacara pernikahan itu. Maksudnya di sini bukan yang religi tadi, enggak ya, tapi maksudnya dimasukin ke dalam rangkaian tadi, rangkaian acaranya itu gitu. Nah, tarian ini berasal pastinya dari Kabupaten Sambas karena namanya juga udah tarian Tandak Sambas. Nah, Tanda merupakan ragam gerak dasar Melayu yang tumbuh di kalangan masyarakat Sambas dan menandakan rasa gembira untuk menghibur hati yang gundah gulana. Tarian ini memiliki beberapa ragam gerak, baik gerak berpasangan maupun yang sendiri, maksudnya ada yang kombinasi gitu ya, tapi semuanya literally dia itu berpasangan. Saya bisa bilang semuanya itu berpasangan yang dapat dikombinasikan dengan apik bersama pola-pola lantainya. Tarian ini sering ditarikan di acara pernikahan. Sang penari dapat menarik penonton dan tamu undangan untuk menari tandak bersama. Tarian ini diiringi oleh lagu Tandak Sambas dengan alunan musik yang bersemangat, lirik yang indah, serta sangat menggambarkan tentang gerak tandak yang sedang ditarikan. Nah, penari wanitanya itu menggunakan baju kurung, kain tenun khas Sambas, kembang goyang, selendang, serta sapu tangan di tangan. Nah ini, terus ada juga penari pria menggunakan baju kurung dan kopiah dengan balutan kain tenun Sambas ya. Nah ini ada contohnya nih, tapi kalau ini nanti next kita puterin. Oke, terus tadi kita ngobrolin tentang tarian yang ada di Kalimantan Barat. Sekarang ada yang berasal dari Bali. Nah, tadi kan temanya tentang menceritakan tentang pergaulan ya, tari Tandak Sambas itu. Nah, kalau ini unik nih karena tari olek tamu lilingan ini berarti gerakannya lemah gemulai, sedangkan tamu lilingan ini berarti kumbang pengisap madu bunga. Jadi tari olek tamu lilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang sedang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di taman.
Tarian ini sangat indah. Dan tarian Oleh Tambu Lilingan ini yang semula dinamakan Tambu Lilingan Mangisep Sari merupakan ciptaan dari I Ketut Mario dari Tabanan pada tahun 1952 atas permintaan dari Amerika, yaitu dari John Coase. Nah, di sini jadi tuh enggak semuanya hanya tentang percintaan manusia, heroik apa segala macam, tapi ada juga ternyata yang bertemakan hewan. Jadi kita punya juga tari tradisi yang bertemakan hewan. Nih salah satunya tari Oleh Tambu Lilingan. Yang uniknya lagi, tarian ini adalah tari-tarian berpasangan. Tuh, cantik ya kalau kita lihat di sini tuh ada sayapnya gitu kan. Nah, seolah-olah tuh sayap gitu. Nih. Jadi tadi tari berpasangan itu singkatnya adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang bahkan lebih, di mana penari A sangat berpengaruh untuk penari B. Jadi kalau nggak ada penari A, kita nggak bisa nari. Si penari B maksudnya, penari B itu nggak bisa nari karena dia adalah satu rangkaian antara si penari A dan si penari B. Itu kenapa kita sebutnya tari berpasangan, karena nggak bisa dipilah, nggak bisa dipotong. Next, kita ngobrolin lagi. Kalau udah tadi tunggal, udah nextnya adalah berpasangan. Berikutnya kita punya tari berkelompok. Yaps, tari berkelompok berarti lebih dari 2 orang ya. Nih, karya tari yang diperagakan oleh sedikit-sedikitnya itu 3 penari. Tema yang terdapat dari tari kelompok juga beraneka ragam ya. Bisa juga tentang percintaan, bisa tentang peperangan, bisa tentang binatang, kepahlawanan, dan masih banyak lagi. Jadi untuk kita ambil garis tengahnya, kalau tari kelompok ini adalah tarian yang kita lanjut ya. Jadi tarian berkelompok ini pokoknya intinya itu dia lebih dari 3 orang, lebih dari itu. Jadi antara satu penari dengan penari berikutnya ini memiliki ketergantungan. Jadi harus ada 3 penari ini. Misalnya kalau tari yang 1000 tangan itu yang dari Thailand, nah ini kan kalau misalnya cuma ditariin berdua kan nggak bisa ya, jadinya jelek, nggak terlihat gitu kan. Terus makna yang pengen disampaikan tuh juga nggak kesampaian gitu. Nah itu kenapa dia harus lebih banyak lagi, karena ya menceritakan tadi kan kita pengen ada efek yang tangannya itu bisa banyak gitu. Nah ini tari berkelompok itu seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat tari saman dari Aceh. Nah itu adalah tarian kelompok ya, masuknya tari kelompok karena penari A misalnya kita urutkan nih bertiga, ada penari A, penari B, penari C, D gitu. Nah nanti penari A sama C itu gerakannya bisa sama, nanti penari B beda, mungkin bisa juga penari B sama D itu sama, misalnya kita jajarin gitu kan. Nah seperti itu ya contohnya. Dan itu nggak bisa kita pisah, nggak bisa kita potong, saman aku mau 2 di depan 2 di belakang, nggak bisa. Jadinya bukan tari saman lagi, bukan lagi tari berkelompok jadinya. Begitu juga kita punya tarian yang berkelompok ini yang juga terkenal ya, itu adalah kita punya tari kecak ya, cak. Itu tuh tari kelompok juga. Nggak bisa tari kecak dibawain sama 1 orang, apalagi cuma 2 orang, pasti harus rame-rame. Terus bentuknya juga harus yang lingkaran gitu, bentuknya lingkaran. Jarang banget kita ngeliat tari kecak yang bentuknya nggak lingkaran, karena memang strukturnya ya memang seperti itu gitu. Begitu juga dengan tari saman tadi kan harus yang lurus, harus yang panjang gitu. Nah begitu juga dengan tari 1000 tangan tadi gitu ya. Jadi semuanya tuh udah ada komposisinya sendiri, udah ada komposisinya masing-masing gitu. Kenapa tadi bisa kita sebut dengan tari kelompok, tari tunggal sama tari berpasangan. Nah kalau kita ngobrolin tari berkelompok tadi udah ada yang dari mancanegara, kita punya dari yang dari Thailand tadi, terus ada tarian dari Nusantara, kita punya tari kecak tadi, kita juga punya tarian saman tadi dari Aceh. Nah saya juga mau cerita tentang tarian yang berasal dari daerah
kita sendiri dari daerah saya sih, maksudnya lebih tepatnya yaitu dari Pontianak gitu kan, kita punya juga tari berkelompok. Jadi kita juga punya tari berkelompok kayak itu tari jepin tali. Nah, tari jepin tali ini ada banyak loh. Ada jepin tali bintang, ada jepin tali buwi, ada jepin tali pesawat terbang, terus juga ada tari tembung, tembung panjang, tembung pendek. Nah, itu juga ada. Nah, ini tuh bentuk-bentukannya adalah tari berkelompok. Kok bisa berkelompok sih? Kenapa? Karena memang penarinya itu banyak. Terus dia polanya kalau jepin tali ini nih, dia tuh ngikat ya, ngikat antara satu penari ke penari lain tuh saling ngikat, saling ngikat, saling ngikat gitu. Jadi membuat sebuah pola ikatan ke tengah. Jadi ada satu penari, kalau jepin tali buih itu ada satu penari di tengah-tengah. Terus ada beberapa penari di luar yang memegang talinya. Terus sambil nari dia sambil ngikat yang di tengah. Jadi, bukan ngikat sih, lebih menyulam gitu. Jadi kayak ada pola-pola sulaman, ada pola-pola ikatan talinya gitu. Akhirnya nanti si penarinya ini bisa terikat sampai ke leher, sampai ke pundak gitu, sampai ke atas. Nah, habis itu udah selesai diikat. Nah, mereka buka lagi gitu, mereka nari lagi sambil membuka pintalan-pintalannya. Begitu juga ini dengan tari jepin tali bintang juga sama ya. Jadi tuh penarinya memang harus banget sangat konsentrasi. Sama dengan tari saman, itu juga memang harus harus banget konsentrasi gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena memang ini ya karena memang kita tuh harus harus tetap konsen, karena kita tadi tuh ngebawain yang tarian sifatnya berkelompok. Nah, ini dia tari jepin tali bintang. Nah, ini dari Kalimantan Barat. Nah, saya cerita ini sedikit. Nah, tari jepin tali bintang yang merupakan jepin tradisi atau yang biasa kita sebut juga tradisional, merupakan tarian berasal dari kerajaan Kubu yang hampir mengalami kepunahan. Tari ini awal mulanya nih teman-teman berkembang di masa jayanya pada tahun 1930 sampai 1980 di Mempawah atau Kabupaten Pontianak oleh Pak Buyung, yang kemudian di tahun 2010 dikembalikan dan dikembangkan lagi oleh seniman-seniman yang berada di Universitas Tanjung Pura sebagai sebuah mata kuliah gitu. Jadi waktu zaman saya kuliah juga ada nih mata kuliah ini, kita mengembangkan kembali gitu kan tarian ini gitu. Nah, ini jepin tali ini mengisahkan rasa syukur dan gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki dan nikmat tiada terhitung, layaknya jutaan bintang yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Nah, jadi jepin tali bintang ini juga menggambarkan rasa kebersamaan, rasa kekompakan yang ada sesama insan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak mudah terputus oleh suatu apapun. Jadi tujuannya tuh itu ya, makna dibalik pintalan-pintalan talinya yaitu tadi untuk menggambarkan rasa kebersamaan, kekompakan insan, sehingga kita tetap menjadi satu kesatuan yang tidak mudah terputuskan oleh suatu apapun. Jadi tuh keinginannya yaitu tadi, kita tetap aman, kita tetap damai, nggak ada peperangan sesama kita, nggak ada perkelahian gitu. Jadi tujuannya itu yang seperti itu gitu ya, untuk tari jepin tadi, jepin tali bintang. Kita lanjut, masih dari segi ranah koreografi ya. Jadi tadi seperti yang saya utarakan, jadi jangan dipotong-potong kalau tari kelompok ini, karena dia kalau dipotong-potong jatuhnya nggak kelompok lagi gitu.
jadi memang harus disamain. Nah ini salah satu contohnya. Sebenarnya nanti kita puterin ya si tarian ini. Terus kita tadi dari daerah saya, dari Kalimantan Barat, kita punya tari saman. Nah tari saman itu ya yang sejejer, terus ada yang naik turun gitu. Nah ini tuh juga masuk ke dalam ini ya, dapat penghargaan juga ya tari saman ini ya, karena unik banget gitu dan khas banget nih punyanya Indonesia gitu. Tarian ini nih udah famous lah di kalangan luar negeri tuh, udah banyak gitu yang tahu. Selain tari pendet, tari saman ini juga lagi booming, lagi gencar gitu. Nih sedikit cerita, tari saman merupakan salah satu tarian yang berasal dari Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Nah pada masa lalu tari saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, yaitu Syekh Saman. Tari saman biasanya ditampilkan menggunakan iringan alat musik berupa gendang dan menggunakan suara dari para penarinya, dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut syekh karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian saman. Maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius. Kenapa? Agar dapat tampil dengan sempurna. Nah, tarian ini dilakukan secara berkelompok sambil bernyanyi dengan posisi duduk, berlutut, dan berbanjar atau bersaf tanpa menggunakan alat musik pengiring. Maksudnya musik pengiring tuh kok nggak pakai musik? Pakai tapi tuh enggak banyak gitu, nggak kompleks, nggak harus ada biola, nggak harus ada gambus, nggak harus ada apa, tapi tuh adanya tadi itu ya seperti yang udah dijelasin gitu ya, ada rapai, terus ada juga dengan suara-suara vokal dan suara-suara tepuk-tepuk yang ada dari badan gitu. Jadi ada juga yang nggak pakai musik iringan gitu, tapi ada juga yang pakai gitu. Nah gitu ya, jadi sesuailah dengan kebutuhannya. Nah itu tadi kita udah ngobrolin tentang jenis-jenis tarian ya, jenis-jenis tari tradisi. Tadi itu ada apa aja? Ada yang berdasarkan bentuk koreografinya tuh, ada tari tunggal, ada tari berpasangan, ada tari kelompok. Nah kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat ada orang yang dansa, nah itu masuknya ke dalam tari berpasangan ya. Terus ada juga yang rame-rame misalnya, tapi dari yang modern dance, nah itu juga bisa gitu. Jadi memang berdasarkan bentuk koreografernya, yaitu tadi ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada tari berkelompok. Nah gitu deh. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah tadi saya udah cerita tentang berbagai macam tari tradisional. Terus ada juga tari kreasi baru ya. Tadi yang tari kreasi baru itu apa? Tari kreasi baru itu yang berpijaknya itu dari tari tradisi yang udah ada. Jadi tari kreasi baru ini masih berpijak di tradisi, tapi dikembangin, dimodifikasiin, diperindah, diperhalus gitu. Tapi kalau misalnya tari kontemporer, nah kontemporer ini bener-bener tari yang udah lepas dari tradisi yang ada ya. Tari kontemporer ini udah bener-bener lepas dari tradisi pijakan yang udah ada. Jadi dia tidak mengangkat tentang cerita rakyat, tidak juga berpijak dari gerakan tanda terus dikombinasi misalnya, atau dari gerakan jepin dikombinasi misalnya, atau dari gerakan bawang, dari ngajat dikombinasi misalnya, itu enggak ya. Jadi dia enggak gitu, jadi dia berdiri sendiri. Tari kontemporer ini berdiri sendiri,
hadir sendiri. Contohnya ya kayak apa ya? Contohnya itu misalnya tari Gangnam Style. Nah itu kontemporer. Jadi dia muncul aja gitu di tahun-tahun sekarang, tahun baru atau dulu sempet booming itu siapa ya? Oh yang ini, nah si yang pakai suling itu yang teret teret tet. Nah itu juga tarinya masuknya ranah kontemporer. Kalau sekarang nih dengan munculnya TikTok itu muncul banyak banget tari-tari kontemporer ya, banyak banget garapan-garapan dance challenge atau garapan-garapan tarian-tarian yang baru yang nggak berpijak dari tradisi yang udah ada, tapi dia membuat gerakan-gerakan baru gitu. Nah itu masuknya ke dalam ranah tari kontemporer ya, jadi bukan lagi kita sebut dengan tari kreasi baru, apalagi tari tradisi, jauh banget, tapi dia masuknya ke dalam tari kontemporer gitu. Nah, jadi hari ini kita udah ngobrolin tadi tentang tarian-tarian tradisi ya. Tadi ada pengertian tari tradisi, ada pengertian tari kontemporer, pengertian tari kreasi baru, terus ada fungsi tari seperti apa, terus ada ternyata tari tradisi itu ada tari primitif, klasik, dan rakyat, terus ada contoh-contohnya. Ternyata tarian itu dibagi lagi ke dalam jenis koreografinya.